Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenny Permata dengan NIM C1CN023048 dari Prodi S1 Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan materi mata kuliah metodologi penelitian dengan dosen pengampu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra. Baiklah, saya langsung saja ke pembahasan inti dari presentasi saya kali ini. Pembahasan saya kali ini yaitu konsep dasar, tujuan, dan paradigma penelitian. Masuk ke konsep dasar penelitian. Penelitian adalah proses menemukan solusi untuk suatu masalah setelah melakukan studi dan analisis menyeluruh terhadap faktor situasional. Para manajer dalam organisasi secara konstan melibatkan diri mereka dalam mempelajari dan menganalisis problem atau masalah, dan karena terlibat dalam beberapa bentuk kegiatan penelitian di saat mereka membuat keputusan di tempat kerja. Seperti diketahui, kadang manajer membuat keputusan yang baik dan masalah tersebut terselesaikan. Kadang mereka membuat keputusan yang buruk dan masalah terus berlanjut, dan terkadang mereka membuat kesalahan besar sehingga organisasi terjebak dalam situasi yang buruk. Itu adalah ungkapan dari buku Skaran and Bouch 2016. Masuk ke penelitian. Penelitian dapat didefinisikan sebagai rangkaian kegiatan yang direncanakan dengan tujuan memperoleh data yang dapat memberikan jawaban terhadap masalah-masalah tertentu, dan selanjutnya menemukan kesimpulan yang diinginkan. Secara lebih rinci, penelitian diartikan sebagai penerapan pendekatan ilmiah dalam mengkaji suatu masalah. Nah, pendekatan ini merupakan cara untuk memperoleh informasi yang berguna dan dapat dipertanggungjawabkan dengan fokus pada penemuan jawaban terhadap persoalan yang memiliki signifikansi. Masuk ke jenis-jenis penelitian. Ada 3 jenis penelitian. Yang pertama adalah penelitian menurut tujuan. Yang kedua ada penelitian menurut pendekatan. Dan yang ketiga ada penelitian menurut ekspansi. Masuk ke tujuan penelitian. Yang pertama ada tujuan umum untuk membentuk penemuan baru dari pengembangan penelitian atau pengetahuan yang terdahulu. Masuk ke tujuan teoritis, yaitu adalah usaha peneliti untuk menyimpulkan satu hal yang diperoleh dengan tujuan teoritis. Akan tetapi, penelitian ini tidak dapat dimanfaatkan secara praktis. Masuk ke tujuan yang ketiga, yaitu tujuan praktis. Dalam tujuan praktis itu ada tujuan-tujuan lain selain dari tujuan praktis. Itu banyak macamnya, yaitu ada tujuan eksploratif, tujuan verifikatif, dan tujuan pengembangan. Lanjut ke paradigma penelitian. Paradigma penelitian merupakan seperangkat keyakinan dan juga persetujuan bersama ilmuwan satu dengan ilmuwan lainnya tentang bagaimana sebuah masalah harus ditangani dan juga dipahami. Itu terdapat ungkapan dari buku Guba 1990. Paradigma penelitian adalah suatu pola pikir yang menunjukkan antara variabel yang akan diteliti yang sekaligus mencerminkan jenis dan jumlah rumusan masalah yang perlu dijawab melalui penelitian. Teori yang digunakan untuk merumuskan hipotesis, jenis dan jumlah hipotesis, dan teknik analisis statistik yang akan digunakan. Ada beberapa jenis paradigma. Yang pertama yaitu konstruktivisme. Artinya adalah percaya bahwa tidak ada kebenaran atau realitas yang bersifat tunggal. Realitas tersebut harus ditafsirkan dan setiap penafsiran pasti berbeda. Pendekatan yang ada di dalam paradigma ini memakai pendekatan kualitatif. Masuk ke yang kedua yaitu positivisme, yaitu percaya bahwa ada kebenaran tunggal dari suatu kejadian ataupun pandangan. Realitas yang ada di positivisme dapat diukur dengan metode yang valid dan terpercaya. Pendekatan yang dipakai pada paradigma tersebut adalah pendekatan kuantitatif. Masuk yang ketiga yaitu pragmatis. Itu artinya adalah percaya bahwa kenyataan ataupun realita yang ada dapat diperdebatkan dan diinterpretasikan. Pendekatan pada paradigma pragmatis ini merupakan perpaduan antara kuantitatif dan kualitatif. Masuk yang keempat yaitu subjektivisme, yaitu percaya bahwa kenyataan merupakan apa yang dipercaya peneliti sebagai sebuah realita yang nyata, sehingga subjektivis berpendapat bahwa pengetahuan merupakan perkara sudut pandang, di mana paradigma subjektivis
memakai pendekatan arkeologis, dekonstruktif, dan juga analisis wacana. Masuk yang terakhir yaitu kritis, percaya bahwa kenyataan merupakan wujud yang dikonstruksikan sehingga selalu di bawah hubungan kuasa yang berkelanjutan. Paradigma tersebut umumnya menggunakan cara kritik ideologi, etnografi, kritis, dan analisis wacana. Yaitu kita selanjutnya masuk ke varian paradigma. Itu ada 3. Yang pertama, paradigma positivis. Pandangan paradigma ini tuh didasarkan pada hukum-hukum dan prosedur yang baku. Ilmu dianggap bersifat deduktif, berjalan dari hal yang umum, dan bersifat abstrak menuju yang konkret dan bersifat spesifik. Paradigma positivis ini pada akhirnya melahirkan pendekatan kuantitatif. Masuk ke paradigma interpretatif, yaitu diadopsi dari orientasi praktis. Secara umum, pendekatan interpretatif ini merupakan sebuah sistem sosial yang memaknai perilaku secara detail, langsung mengobservasi. Masuk ke paradigma kritis. Pendekatan paradigma kritis ini tidak bersifat kontemplatif atau spekulatif murni. Pandangan paradigma ini tuh menekankan pada ilmu, bukan didasarkan pada hukum dan prosedur yang baku. Jadi masuk ke jenis-jenis pendekatan penelitian. Yang pertama ada pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian alami atau natural condition, yaitu penelitian yang dilakukan pada kondisi subjek yang alami. Peneliti tidak menarik generalisasi tetapi menganalisis secara mendalam objek penelitiannya. Cara penarikan sampel dengan non-probability, data yang dihasilkan bersifat deskriptif dan analisis data dilakukan secara induktif. Penelitian ini tuh lebih menekankan makna daripada generalisasi. Salah satu ciri penelitian kualitatif tidak perlu merumuskan hipotesis. Yang kedua ada pendekatan kuantitatif. Dari segi tujuan, penelitian kuantitatif tuh biasanya tuh dipakai untuk menguji suatu teori, menyajikan suatu fakta atau mendeskripsikan statistik, menunjukkan hubungan antar variabel, dan ada pula yang bersifat mengembangkan konsep, mengembangkan pemahaman, atau mendeskripsikan banyak hal. Penelitian kualitatif tuh cenderung dipakai untuk mengkaji objek berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang ada. Jika dilihat dari segi metode, penelitian kuantitatif tuh umumnya menekankan pada eksperimentasi, deskripsi, survei, serta menemukan korelasional. Penelitian ini tuh cenderung menekankan pada observasi, dokumentasi, atau melakukan partisipasi, yaitu meneliti objek menyeluruh dan terus-menerus. Yang selanjutnya yaitu pendekatan metode gabungan, yaitu merupakan pendekatan penelitian yang memadukan penjaringan dan analisis data kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan ini tuh cenderung didasarkan pada paradigma pragmatik seperti orientasi, konsekuensi, orientasi masalah, dan pluralistik. Pendekatan metode gabungan itu dibedakan ke dalam 2 bentuk. Yang pertama ada penelitian metode gabungan, dan yang kedua ada penelitian model gabungan. Jadi dalam penelitian metode gabungan, peneliti menggunakan strategi kualitatif pada satu tahapan dan strategi kuantitatif pada tahapan lainnya, atau sebaliknya. Masuk ke kesimpulan, karena materi yang saya jabarkan sudah selesai, jadi kita masuk ke kesimpulan dari presentasi saya kali ini. Kesimpulannya yaitu penelitian dalam bisnis adalah penyelidikan sistematis yang menyediakan informasi untuk memandu keputusan manajerial. Paradigma penelitian adalah suatu pola pikir yang menunjukkan antara variabel yang akan diteliti, sekaligus mencerminkan jenis dan jumlah rumusan masalah yang perlu dijawab melalui penelitian. Teori yang digunakan untuk merumuskan hipotesis, jenis dan jumlah hipotesis, dan teknik analisis statistik yang akan digunakan. Teori digunakan untuk menentukan konsep, definisi, dan proporsi yang digunakan untuk menyusun secara sistematis sehingga kita dapat melakukan penelitian secara benar. Baiklah, sampai di sini saja presentasi saya kali ini. Kalau ada kesalahan dalam pengucapan maupun kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.